Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Reliana Atiansinta, NPM 21919000430036, kelas 2019A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori dependensi. Teori dependensi adalah suatu keadaan di mana keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan utama ekonomi di negara berkembang seperti mengenai keputusan harga komoditi, pola investasi, hubungan moneter dibuat oleh individu atau institusi di luar negara yang bersangkutan. Teori ini menjadi titik tolak penyelesaian ekonomi terbelakang pada sistem dunia. Demikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya penyerahan sumber penghasilan daerah pusat, sehingga mengakibatkan perekonomian daerah menjadi terbelakang. Baran merupakan orang pertama yang mengemukakan bahwa pembangunan dan keterbelakangan harus dilihat sebagai suatu proses. Yang pertama, saling berhubungan dan berkesinambungan. Yang kedua, merupakan dua aspek dari satu proses yang sama daripada suatu keadaan eksistensi yang orisinal. Konteks lahirnya teori dependensi. Teori dependensi lahir sebagai tanggapan atas gagalnya program Kepbal, Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin atau ECLA, United Nations Economic Commission for Latin America, dan merupakan titik terhadap Marxisme ortodoks di negara-negara Amerika Latin pada awal tahun 1960-an. Berdasarkan hal itu, teori dependensi merumuskan hubungan antar negara-negara barat dengan negara dunia ketiga sebagai hubungan yang dipaksakan, eksploitatif, dan ketergantungan. Teori ini menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Teori dependensi merupakan suara negara-negara pinggiran yang menentang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Pada tahun 1950-an, banyak pemerintah Amerika Latin atau bisa dikenal populis mencoba menerapkan strategi pembangunan dari Kepbal yang menitik beratkan proses industrialisasi melalui program industrialisasi substitusi impor atau bisa disebut ISI. Teori dependensi juga dipengaruhi dan merupakan jawaban atas krisis teori Marxis ortodoks di Amerika Latin. Menurut pandangan Marxis ortodoks, Amerika Latin harus melalui tahapan revolusi industri atau bourgeois sebelum melalui revolusi sosialis proletar. Namun demikian, revolusi RRC 1949 dan revolusi Kuba 1950 mengajarkan bahwa negara dunia ketiga tidak harus selalu mengikuti tahapan-tahapan perkembangan tersebut, bahkan dapat langsung menuju dan berada pada tahapan revolusi sosialis. Teori dependensi ini segera menyebar dengan cepat ke belahan Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an. Andre Gunder Frank adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyebaran awal teori ini pada masyarakat intelektual internasional. Bahkan di luar Amerika Latin, teori dependensi ini diidentifikasikan dengan Frank pada majalah Amerika Monthly Review, tempat Frank sering menulis. Di Amerika Serikat, teori dependensi memperoleh sambutan hangat karena hal ini terjadi kedatangan hampir bersamaan dengan lahirnya kelompok intelektual muda radikal
yang tumbuh dan berkembang subur pada masa revolusi kampus di Amerika Serikat akibat protes anti perang, gerakan kebebasan wanita, dan gerakan ghetto. Chirot 1981 menggambarkan kegagalan Amerika di Vietnam dan menyebarkan kerusuhan rasial pada pertengahan tahun 1960-an yang diikuti oleh inflasi kronis, devaluasi, dan perasaan kehilangan kepercayaan diri pada masa awal tahun 1970-an, menyebabkan hilangnya keyakinan landasan moral teori modernisasi. Dalam suasana sejarah tahun 1960-an, dengan paradigma baru untuk memberikan jawaban atas kegagalan program Kepler, krisis teori Marxis ortodoks, dan menurunnya kepercayaan terhadap teori modernisasi di Amerika Serikat, muncullah teori dependensi. Yang ke-B, kritik teori dependensi terhadap modernisasi. Andre Gunder Frank 1969 mengemukakan kritik terhadap teori modernisasi, yang juga merupakan kritik terhadap teori dependensi terhadap teori modernisasi, yaitu yang pertama, sebagian besar kategori teoritis dan implikasi kebijaksanaan pembangunan yang ditemukan dalam teori modernisasi merupakan saringan pengalaman kesejarahan negara-negara kapitalis maju di Eropa Barat dan Amerika Utara. Dengan demikian, kategori teoritis yang dirumuskan akan sangat berorientasi dan karenanya tidak akan mampu menjadi petunjuk untuk memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi negara dunia ketiga. Yang kedua, teori modernisasi memiliki kekurangan karena yang memberikan penjelasan faktor dalam atau internal sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Teori ini memiliki asumsi bahwa ada sesuatu di dalam negara dunia ketiga itu sendiri yang menjadikannya tidak berkembang, seperti budaya dan nilai tradisi, penduduk yang melimpah, investasi kecil, atau kurang motivasi. Yang ketiga, negara dunia ketiga tidak akan dapat dan tidak perlu memiliki arah perkembangan negara-negara barat karena mereka memiliki pengalaman sejarah yang berbeda yang tidak pernah dirasakan negara barat sebelumnya. C. Kritik teori terhadap teori dependensi klasik. Yang pertama, teori ini terjebak dalam suatu kecenderungan untuk menganalisa dan menetapkan persoalan ketergantungan suatu negara dunia ketiga dengan negara lainnya. Tidak berbeda. Tidak ada sesuatu yang unik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak jarang dijumpai hasil kajian teori ini lebih merupakan karya yang menggunakan pendekatan deduktif, dengan secara mudah memilih data dan menganalisanya untuk sekedar disesuaikan dengan apa yang semestinya secara logis akan terjadi, menurut tesis-tesis yang diajukan teori dependensi. Yang kedua, teori ini secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal dengan hampir sama sekali dinamika internal, seperti misalnya perasaan peranan kelas sosial dan negara. Apabila teori ini menyatakan mewarisi warisan teoritisnya neo-Marxisme, paling tidak sebagian diletakkan dalam analisis kelas dan negara dalam kajiannya. Yang ketiga, ketergantungan dan pembangunan dapat saja diwujudkan bersama dan bahkan lebih dari itu
Situasi ketergantungan tidak selalu harus membawa keterbelakangan. D. Teori dependensi baru. Setelah munculnya kritik terhadap teori dependensi, muncullah teori dependensi baru yang dipelopori oleh Cardoso. Hasil karyanya telah mengubah struktur dan melahirkan berbagai agenda penelitian baru sejak tahun 1970-an. Mulai muncul karya penelitian dengan latar belakang teori dependensi baru ini, baik metode kajian, fokus perhatian, dan arah kebijaksanaan bagi pemerintah. Yang pertama, metode kajian yang digunakan teori dependensi baru disebut historis struktural, yang mengembalikan peran analisis sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. Istilah ketergantungan bukan sebagai teori yang selalu dapat digunakan untuk menjelaskan pola keterbelakangan, tetapi sebagai metode untuk menganalisis situasi konkret dengan dunia ketiga. Dengan metode ini diharapkan kajiannya mampu menjelaskan satu situasi historis yang khas dalam rangka melihat perbedaan dan variasi yang muncul di masing-masing negara dunia ketiga. Yang kedua, fokus perhatian pada faktor ekstrem sebagai penyebab utama ketergantungan, tetapi pada perhatian yang cukup terhadap faktor inter. Yang ketiga, situasi ketergantungan dalam teori ini dilihat sebagai proses yang memiliki berbagai kemungkinan akhir yang terbuka. Jika struktur ketergantungan memberikan batas ruang lingkup kemungkinan ada perubahan, maka melonggarkan batas tersebut bahkan dapat melakukan transformasi struktural atau malahan menggantikan dengan yang baru yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Yang kritik terhadap teori dependensi. Menurut Charvais 1986, hal-hal yang dikritik pada teori dependensi dan keterbelakangan itu pada pokoknya adalah: yang pertama, teori dependensi telah gagal dalam memperbedakan kapitalis dan feodalis, suatu bentuk-bentuk pengadilan produser masa prakapitalis lainnya, dan apresiasi surplus. Yang kedua, teori dependensi ini dinilai statis karena ia tidak mampu untuk menjelaskan dan perhitungan perubahan-perubahan ekonomi di negara-negara terbelakang menurut waktunya. Yang ketiga, bahwa teori dependensi cenderung untuk berfokus pada masalah pusat dan modal internasional karena kedua hal itu dipersalahkan sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan ketimbangan masalah pembentukan kelas-kelas lokal. Yang keempat, teori dependensi mengabaikan produktivitas tenaga kerja sebagai titik sentral dalam pembangunan ekonomi nasional dan meletakkan tenaga penggerak atau motor force dari pembangunan kapitalis dan masalah keterbelakangan pada transfer surplus ekonomi di pusat ke periferi. Yang kelima, bahwa pandangan kaum dependensia tentang kontradiksi yang fundamental di dunia antar pusat dan periferi ternyata tidak berhasil memperhitungkan struktur kelas yang bersifat internal dan kelas produksi di periferi yang menghambat terbentuknya tenaga produktif, baik
Untuk penjelasan materi tentang teori dependensi sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.